Baik, oke. Ya, kita lihat di sinaunya. Di sinau itu ada di pertemuan keempat, mail merge. Di mail merge itu sebetulnya adalah kalau kita melihat artinya ya menggabungkan surat gitu. Tapi sebetulnya penggunaannya lebih dari itu. Jadi mail merge itu bagaimana kita menggabungkan file surat yang kita tulis di Word dengan file data yang kita simpan mungkin di Excel, mungkin diakses, bahkan kalau kita punya data kontak di Outlook itu juga bisa sebagai data yang akan kita gabung di Word. Gitu. Jadi contoh penggunaannya adalah misalnya kita mengundang mengundang pertemuan gitu ya, yang kita sudah punya datanya nih di Excel atau di Outlook gitu, sebanyak 150 misalnya. Sudah tersimpan rapi, lalu kita tinggal membuat satu satu template surat dengan variabel-variabel yang nanti akan diisi sesuai dengan variabel yang kita tulis di dalam datanya. Baik itu di Outlook, di Excel maupun di Word kita punya variabel ya. Misalnya isinya ada nama, alamat, kemudian nomor HP misalnya gitu. Kemudian ada tanggal lahir gitu. Apalagi kalau itu di data kontak kita gitu ya. Nah, tapi nanti ketika kita mau gabungkan atau kita mengambil data itu sebagai data di surat, kita boleh milih variabel mana saja yang akan kita pakai. Jadi tidak semua atribut yang ada di dalam data itu akan tampil di surat gitu enggak. Jadi variabelnya boleh dipilih mana yang mau dipakai. Misalnya kalau kita mau membuat surat undangan, maka yang perlu kita pakai hanya data nama sama alamat misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat eh, form pendaftaran nih, berarti mungkin data yang dipakai adalah nama, nomor HP gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Eh, itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya kalau di dalam sekolahan nih, walaupun di sekolahan itu sekarang sudah ada sistem informasinya masing-masing ya, bahkan untuk sekolah yang kecil pun dia sudah punya sistem informasi. Tapi kalaupun misalnya sekolah itu tidak punya sistem informasi, masih menggunakan Excel untuk mengolah misalnya nilai-nilai murid, kemudian akan dibuat nilai akhir atau rapot gitu ya, dengan menggunakan Word yang sudah kita buat template-nya dengan bagus. Maka kita bisa menggabungkan karena gurunya misalnya mengolah nilai-nilai harian, nilai ujian, ujian tengah semester atau akhir semester itu di Excel gitu. Lalu sudah jadi mateng, kita gabung dengan template rapot ya. Apalagi kayaknya sih rapot sekarang kan per lembar per semester gitu. Nah, dengan rapot kemudian kita gabung dengan nilai yang sudah diolah di Excel. Itu juga salah satu contoh bentuk mail merge. Contoh lain adalah misalnya rumah sakit. Rumah sakit baru misalnya belum punya sistem informasi, tapi tetap harus merekam apa namanya punya data rekam medis pasien gitu ya, yang disimpan di Excel misalnya. Lalu kalau mau membuat laporan rekam medis per pasien, nah itu kita bisa membuat template-nya, mau dibuat template seperti apa di Word-nya, kemudian nanti digabung dengan data rekam medis pasien yang kita simpan di Excel tadi. Jadi contohnya sebetulnya banyak. Walaupun ini namanya mail merge ya, jadi tapi tidak melulu harus surat. Oke? Nah, pertemuan hari ini kita akan menggabungkan surat template. Jadi template-nya kita tidak perlu mengetik, Bapak Ibu tidak perlu mengetik. Saya anggap sudah pinter gitu ya. Jadi kita berikan surat yang sudah jadi sebagai master, itu adalah surat undangannya. Kemudian surat undangan itu akan dipakai untuk diberikan ke data yang ada di dalam data surat ini. Jadi ada dua file yang kita sudah sediakan, ada master surat, kemudian data surat. Kita coba lihat ya. Bapak Ibu nanti silahkan di-download master suratnya dan data suratnya. Kemudian kita buka master suratnya. Nah, misalnya seperti ini ya, kita sudah punya satu master surat yang nanti akan kita gabung dengan data yang ada di dalam data surat, sehingga nanti
gabungannya akan menjadi satu file baru yang isinya sekian halaman sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam data surat yang kita simpan di Excel. Jadi ini surat undangan rapat ya misalnya. Kemudian kita download data surat ini. Tadi sudah saya download. Kita cek coba ada berapa data di sini. Nah, walaupun kita belum mempelajari Excel, tapi kalau hanya membuka nggak masalah ya. Jadi di Excel ini ada 5 surat. Nanti Bapak Ibu tambahkan satu data surat baru, nama Bapak Ibu sendiri, nomornya lanjutkan saja. Kemudian eh, misalnya saya tambahkan berapa ya? Oke. Nah, jadi nanti ditambahkan satu data baru, kemudian simpan. Menyimpannya juga diingat letaknya di mana, supaya nanti waktu kita manggil kita tahu tempatnya. Oke? Sesudah ini tersimpan, kita buka lagi Word-nya. Nah, di sini ya. Ini surat masternya. Di dalam master itu sudah ada beberapa variabel yang nanti akan kita cocokkan dengan data yang ada di Excel-nya. Ini sebenarnya kurang satu nih. Nomor surat ini sebetulnya ada satu lagi variabel nomor, kemudian nama, alamat, dan kota. Ini mohon maaf saya mute dulu sebentar ya. Yang boleh di-mute sebentar. Yang oke. Nanti kalau ingin bertanya boleh di-unmute sendiri ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kan 3 variabel nih, ada nama, alamat, kota. Tapi sebetulnya ini kurang satu. Nah, kita sesuaikan dengan di Excel-nya. Ini namanya. Ada variabel nomor, variabel nama, alamat, kota. Nah, ini nanti yang akan kita sisipkan di dalam master surat. Apakah namanya harus sama, Bu? Sebetulnya tidak harus sih. Jadi nanti toh waktu kita akan menyisipkan itu nama variabel ini yang akan kita tuliskan. Jadi misalnya, nah ini hanya untuk apa namanya patokan aja sih. Sebetulnya ini di masternya dia kosong. Sebetulnya ya kosong dulu. Tuh. Nah, jadi sekarang kita mulai. Ini undangan rapat. Kalau undangan rapat kan keterangan di sini pasti sama ya. Yang berbeda kan nanti di sini. Oke. Oke, jadi sekarang kita mulai di sini. Nomor surat itu nanti akan kita gabungkan dengan di data. Tapi untuk mailing list, pertama kali yang kita lakukan adalah setelah kita berhadapan dengan master surat yang kita buat, langkah pertama kita klik menu mailings. Sini di sebelahnya references itu ada mailings. Kemudian kalau ini versi Word berapapun sama ya mailings. Kemudian kita klik Start Mail Merge. Start Mail Merge. Nah, di beberapa versi Word, setelah kita klik Start Mail Merge, di paling bawah di sini itu ada step by step proses gitu. Saya lupa tepatnya ya. Tapi di sini di bagian paling bawah itu ada step by step proses. Nah, di versi Word saya tidak ada. Ini saya pakai 365. Tapi sebetulnya sama kok. Sebetulnya menu itu sama, cuma mungkin letaknya tuh agak berubah untuk setiap versi Word gitu ya. Setiap kali ada update, maka sebetulnya menu itu tidak hilang, hanya tempatnya saja sedikit berubah. Baik, kita mulai dari Start Mail Merge. Kemudian setelah kalau Bapak Ibu klik di sini ada step by step proses, maka yang muncul pertama adalah ini kita mau bekerja di apa nih gitu. Nah, karena ini kan membuat surat, jadi selain surat tuh kita juga bisa membuat amplop atau label undangan. Misalnya kita punya stiker yang kita punya kertas label, itu kan ada label-label kecil gitu ya. Kita punya datanya di Excel, nah itu juga bisa tuh untuk daripada ngeprint satu persatu kan. Jadi kita bisa set juga untuk nyetak label, itu label atau amplop gitu juga sama.
Nah, pilihan ini itu akan mempengaruhi format Word-nya. Kalau amplop kan nanti berarti ada pilihan amplopnya ukuran seberapa nih, kecil atau besar gitu ya. Jadi berbeda di situ aja sih. Kalau step-stepnya sih sama, hanya berbeda di ukuran kertas. Nah, jadi sekarang kita pilih yang letter dulu karena ini akan membuat surat. Jadi klik letter. Nanti begitu kita klik letter untuk beberapa versi Word itu di sini muncul dialog di sebelah kanan yang nanti akan menunjukkan sekarang ini sampai step berapa gitu. Wah, Nah, kalau nah kalau sini berarti ini sekarang sudah masuk ke step 2 setelah kita memilih kita mau membuat apa nih gitu ya. Ini saya pilih letter, berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan bentuk penerimanya. Maksudnya, nanti itu calon penerimanya kalian Anda simpan di mana gitu pertanyaannya. Apakah sudah ada filenya atau mau ngetik baru nih gitu atau ada di Outlook atau di mana gitu ya. Nah, kalau di tempat saya itu ada di sini select recipient. Nah, ada beberapa pilihan. Mau membuat baru atau kita menggunakan yang sudah ada, berarti ada file yang menyimpan data itu. Kemudian, ataukah kita mau ngambil dari Outlook ya karena di Word kan di setiap komputer tuh ada Outlook ya atau nanti ada beberapa pilihan lain masing-masing komputernya kan beda-beda versinya. Oke, nah karena kita sudah punya datanya di Excel dan itu akan lebih memudahkan, jadi saran saya kalau misalnya Bapak Ibu membuat undangan nih lebih baik tuh kita sudah sediakan datanya di file sendiri gitu ya, jadi nanti kita akan membuat dengan menggunakan list yang sudah ada. Klik use an existing list. Nah, nanti akan diminta nih. Kalau begitu filenya mana? Jadi saya akan memanggil file data surat. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu juga harus ingat ya nyimpannya di mana gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di open. Kalau ini di open, ini berarti ya saya percaya yes. Oke. Nah, nanti akan ada pertanyaan. Karena bentuknya tadi Excel, di Excel itu kan ada beberapa sheet nih. Jadi kan begini ya, maaf. Nah, ini kan ada, dan kebetulan ini di data surat, dia ada di sheet 1. Tuh. Jadi ketika ini ditanyakan, apakah dokumennya ada di sheet 1 atau di range tertentu. Ini kita pilih sheet 1 aja. Langsung oke aja. Nah, begitu data surat atau file yang berisi data surat itu kita panggil, maka menu-menu baru akan muncul. Yang tadinya tidak aktif, ini akan jadi aktif. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang akan kita samakan dengan yang ada di Word-nya. Gitu ya. Jadi di sini nomor surat itu berarti nanti akan kita isi data di field nomor. Lalu berikutnya kepada yang terhormat, biasanya kan diikuti nama ya, berarti kita panggil field nama. Bawahnya alamat, bawahnya lagi kota. Jadi intinya gitu. Nah, posisi kita menuliskan variabelnya itu nanti juga akan berpengaruh pada tampilan hasil. Hasilnya juga nanti akan di sana. Oke. Jadi sekarang ini kita panggil field nomor. Nah, diklik insert merge field, diklik di panahnya itu. Nah, maka akan ada pilihan 4 field. Kalau ini dipakai semua ya berarti nanti kita panggil semua. Jadi yang tampil di sini tidak harus dipakai ya. Tapi ini kebetulan saya memerlukan keempat field ini. Nah, sekarang kita pilih nomor. Nah, jadi nanti munculnya di sini tuh nomor. Berikutnya kepada yang terhormat, nama kan ya. Insert merge field lagi. Nama. Kemudian bawahnya kita mau tampilkan alamat. Nah, ini kita urutkan supaya nanti tampilannya juga urut. Ini insert lagi alamat. Kalau tampilan di sini tidak urut, misalnya agak miring-miring gitu ya. Ini di sini nanti yang satunya agak menjorok ke kanan atau ke kiri ya. Tampilannya akan seperti itu. Berikutnya bawahnya lagi kota. Insert lagi kota. Sudah.
Selebihnya kalau bodi surat kan sama ya, semua orang yang menerima sama gitu. Nah, apakah sudah selesai? Jadi kalau kita ingin memastikan bahwa surat yang kita buat itu sudah betul, kita bisa preview dulu sebelum akhirnya nanti benar-benar digabung. Kalau ini belum selesai. Jadi kita lihat dulu di preview, di sini di pratinjonya, preview result, diklik. Nah, tuh sudah betul. Jadi nomor surat ini, nama kepada siapa, alamatnya di mana, kotanya mana gitu ya. Ini data satu. Karena kita punya 6 data, kita bisa ke record berikutnya. Diklik segitiga itu artinya next record. Kita klik aja. Ah, sudah benar nih. Coba yang ketiga, sudah betul. 4, betul. 5, masuk. 6, masuk. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin benar, baru kita selesaikan dan kita gabung dan selesaikan. Di menu mana? Di menu sini. Sini ya, ini finish and merge, lalu klik edit individual document. Ini kalau kita klik, kalau di saya itu langsung dia gabung semua. Tapi kalau di versi Word lain, misalnya setelah diklik individual tadi, ada pilihan yang dicetak mau nomor berapa sampai berapa aja, atau all, atau yang lain, gitu ya. Jadi kalau eh, sini, nah kalau di versi saya ini pilihannya ada di sini. Jadi ketika mengklik finish and merge, maka sudah langsung jadi. Gitu ya. Nah, yang mau di merge siapa itu ada di sini. Apakah semuanya atau record-record tertentu atau hanya yang kita inginkan gitu ya. Jadi bisa semuanya atau sesuai yang keinginan kita. Atau kalau nomor satu record pertama sampai ke 6 misalnya gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi hasil merge-nya itu akan membuka satu file baru yang otomatis diberi nama letter 1. Tuh, jadi ini tadi surat yang pertama kan namanya master surat nih. Kemudian ada data surat, 2 ya. Lalu setelah di merge, muncul file baru yang namanya surat. 1, letter 1. Nah, letter 1 ini berisi 6 halaman. Tuh, dari page 1 sampai page 6 yang sudah apa namanya berisi nama yang berbeda sesuai dengan penerimanya. Ini Yati Pesek, ini Karya Basuki 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ini dicetak otomatis sudah jadi 6 lembar gitu. Itu ya, masternya tetap ada gitu. Nah, lalu yang letter 1 ini nanti ini Bapak Ibu simpan dengan nama surat strip name ya. Oke, jadi yang dikirim satu aja ini. Satu saja, kemudian kirim ke sini. Maaf, mana ya? Dikirim sini. Eh, saya kehilangan. Nah, ini ya. Dikirim ke sini ya. Kirim latihan 5 itu file yang tadi hasil gabungan satu aja. Oh, ini sudah ada yang ngirim. Mbak Asih sudah ngirim. Kita coba lihat ya. Ah, nah, ini yang dikirim, ini sebagai contoh sekalian ya, yang dikirim Mbak Asih ini pasti master suratnya. Mungkin ini sebagai latihan ya. Nah, jadi kalau yang dikirim adalah file hasil gabungan, maka saya bisa membukanya. Kalau ini artinya filenya masih meminta data. Datanya di mana nih? Nah, padahal datanya ini kan saya nggak punya, gitu ya. Jadi besok di ujian juga begitu. Kalau ada soal ujian surat, maka yang dikirimkan adalah hasil gabungan. Jadi yang sudah berbentuk ini, yang sudah ada nama-namanya ya, bukan variabel lagi. Oke, ini tak batalkan. Kira-kira begitu? Ada pertanyaan sampai di sini?
Ya, ini yang punya Mbak Asih saya hapus dulu ya. Atau nanti dihapus aja nggak apa-apa. Dikirim ulang. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Jadi materi mail merge-nya itu dan materi ini sekaligus materi terakhir dari Word. Berarti besok saya upload soal ujian Word. Bapak Ibu punya waktu 1 minggu sampai pertemuan minggu depan. Berarti sampai hari Senin jam 23.59 ya, gitu. Nah, minggu depan kita kuliah biasa tapi materinya sudah Excel. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang